Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa. KPK tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi pemerasan dengan modus minta jatah uang dari anggaran proyek infrastruktur tahun anggaran 2025. Abdul Wahid diduga ancam copot kepala UPT jika tak setor jatah preman sebesar 7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada Senin 3 November lalu. Kader Partai Kebangkitan Bangsa ini diduga melakukan tindak pidana korupsi pemerasan anggaran Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan serta tenaga ahli Gubernur Dani M. Nur Salam. Namun saudara Mas yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Kini ketiga tersangka ditahan selama 20 hari terhitung Selasa 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menyatakan penyelidikan dugaan markup kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH tetap berjalan. Pemirsa, meski Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menanggung utang WUSH, namun Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menegaskan penyelidikan dugaan markup proyek WUSH tetap berjalan. Penyelidikan dilakukan guna memastikan ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek tersebut. Tanak meyakini Presiden Prabowo akan legowo menerima jika ditemukan dugaan tindak pidana korupsi karena pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu program unggulan Presiden. Saya kan cuma menyelidik saja untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Ya kan? Kalau tidak ada ya selesai. Kalau ada ya kita juga bisa sampaikan kepada Presiden ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketika ada tentunya Presiden juga akan menerima karena beliau sudah mengamanatkan dalam asta cita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta jalur kereta cepat WUSH diperpanjang hingga Banyuwangi. Menanggapi hal tersebut, pihak Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC menyatakan kesiapan untuk mendukung rencana pemerintah tersebut. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH akan segera berakhir. Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah menyatakan akan membayar utang WUSH sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Prabowo pun meyakinkan semua pihak agar tidak perlu khawatir dan ribut lagi atas polemik WUSH. Selain itu, Prabowo pun berharap trayek WUSH dilanjutkan dan tak hanya berhenti di Surabaya saja, melainkan diperpanjang hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Insya Allah sampai Surabaya. Enggak, saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi, ya, Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang ya? Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi. Siap, Pak. Menanggapi hal ini, PT Kereta Cepat Indonesia Cina menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh rencana pemerintah tersebut. Jika trayek kereta cepat diperpanjang hingga Banyuwangi, KCIC pun siap melaksanakan kajian kelayakan terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara pemerintah membuka peluang proyek kereta cepat WUSH akan mendapatkan subsidi melalui skema Public Service Obligation atau PSO. Hal itu diungkapkan CEO Danantara Ruslan Rusladi.
Ini juga udah koordinasi kita juga tadi dengan sangat baik ya, semua untuk ke depannya mengenai WUS ini nanti memang ada porsi yang memang public service obligation yang akan ditanggung oleh pemerintah, dan tapi juga ada yang sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama lah gitu ya. Dan Pak, tapi yang ini opsinya Pak, tapi opsinya itu berarti yang PSO apa pengalihan prasarana WUS Pak yang akan nanti diterapkan? Ya ini sedang kita matangkan lah ya, tapi tadi sampaikan ya adalah pemerintah pasti hadir, dan nanti kalau yang kan itu juga ada undang-undangnya juga memang untuk sarana untuk prasarana dan juga untuk mass transportasi itu memang adalah tanggung jawab pemerintah ya. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto gelar pertemuan bersama Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta. Selain bertemu Wakil Ketua DPR RI, pertemuan tersebut juga nampak sejumlah menteri, diantaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Ruslani, kemudian Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan sejumlah pejabat lain. Dalam pertemuan tersebut, Presiden bersama para pejabat terkait membahas sejumlah langkah strategis guna menjaga stabilitas politik nasional, perkuat fondasi pertumbuhan ekonomi, serta dorong peningkatan investasi. Selain itu, pemirsa, Presiden menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menciptakan iklim investasi sehat, berkeadilan, dan juga berkelanjutan demi wujudkan kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespon pertumbuhan ekonomi kuartal 3 sebesar 5,04% yang lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya di angka 5,12%. Menurutnya hal ini wajar dan ia optimis pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 capai 5,2%. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasantri dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Istana Kepresidenan Rabu sore. Keduanya dipanggil setelah BPS merilis pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2025 yang menunjukkan angka 5,04%. Angka ini melambat dibandingkan kuartal 2 yang tumbuh 5,12%. Airlangga menyebut meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal 3 sedikit melambat, namun kondisi fundamental Indonesia masih kuat dan optimis tumbuh positif hingga akhir tahun. Belum bahas soal pertumbuhan ekonomi tadi yang kuartal 3 5,04. Memang pertumbuhan lebih rendah daripada kuartal sebelumnya, tetapi angka 5,04 itu angka yang baik karena kita bisa bertahan di 5%. Pak, tapi itu kan pertumbuhan konsumsinya kan masih melambat juga, Pak ya? Ya, memang di kuartal ketiga kan ada pelemahan, tetapi kalau kita lihat di kuartal keempat itu menaik. Kita lihat inflasinya kan naik di kuartal 3 akhir juga kan sudah menaik inflasinya. Apa faktor daya beli menurun? Dan kedua, kalau kita lihat ada spike di penjualan. Untuk faktor daya belinya apa? Apa? Untuk faktor daya belinya apa emang? Daya belinya menaik lagi di Q4, terbukti dari indeks keyakinan konsumen kan di angka sekitar 115. Nanti dilihat di kuartal keempat, karena semua kan baru digelontorkannya kan menuju November Desember. Soal hutang dari negosiasi masih nggak sih Pak? Full year 5,2 masih bisa capai.